Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian serta para asatizah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa di malam Kamis antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga kita terus mengharap semoga selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, halaman 66 dari bawah sekitar baris ke-16. Halaman 66 dari bawah baris ke-16. Ini menjelaskan tentang berbuat baik ya. Dulu kan dibahas tentang pernikahan ya. Kemudian setelah dibahas tentang pernikahan ya, punya keturunannya dididik begitu. Ketika dia menikah, punya istri, punya anak, disuruh berbuat baik begitu ya. Nah, kemudian juga disuruh berbuat baik zaman dahulu kepada para budak, termasuk dia keluarga begitu. Jadi istri, anak, budak itu kan masih satu rumah lah kalau zaman dulu begitu. Ya, nah sekarang berbuat baik kepada ya setelah istri, anak, kemudian budak, juga dulu binatang juga, orang punya peliharaan binatang, disuruh berbuat baik kepada hewan. Nah kemudian melebar kepada tetangga. Nah ini cerita tetangga ini ya. Ada judul bisik-bisik tetangga, ini bukan ini. Ini judulnya berbuat baik kepada tetangga ya. Agama Islam demikian memang, menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mulai dari manusia yang paling dekat, ibu bapak, kemudian istri, anak, terus melebar ya kepada budak, sampai kepada hewan yang kita miliki, terus kepada tetangga. Nah ini wa ammal ihsanu ilal jiran. Adapun berbuat baik kepada tetangga, faqad amara bihillah, maka Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga tersebut fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu. Itu nomor wahid ya, Allah ditempatkan paling tinggi, wajib disembah dan diesakan. Kalau menyembah doang tanpa diesakan itu percuma itu. Orang menyembah Tuhan tapi dia mengatakan Tuhan punya putra, ada capek itu ya. Jadi kata-kata wa'budullah bisa diartiin wahidullah, esakan Allah, karena itulah yang paling pokok ya. Esakan Allah ya, menyembahnya dengan mengesakannya, kemudian jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Nah kemudian berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Terus wabidil kurba, dan berbuat baik kepada para kerabat ya, para kerabat ini famili yang masih ada hubungan darah, disuruh berbuat baik. Kemudian wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak yatim, karena mereka penopangnya udah tiada, udah meninggal dunia alias orang tuanya meninggal. Maka ya tetangganya, lingkungannya menjadi orang tua lah. Jadi mereka ikut serta bertanggung jawab terhadap anak yatim dengan cara berbuat baik.
Kemudian wal masakin, orang-orang yang ekonominya lemah, ini disuruh juga berbuat baik kepada mereka. Untung masih ada orang miskin, jadi ada yang nerima sedekah kita, ada yang nerima zakat kita, begitu. Apa jadinya nanti kalau nggak ada orang miskin? Itu memang Nabi sudah nyatakan, sayati zamanun, akan datang suatu zaman seseorang bawa sedekah zakatnya, cari-cari siapa yang nerima, nggak ada, begitu. Itu nanti itu. Kalau sekarang sih mungkin lebih banyak yang nerima daripada yang memberi. Ya, jadi wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Wal jari dil kurba, ini nih yang jadi judul kita. Wal jari dil kurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga. Ya, tetangga zil kurba ada yang artiin tetangga yang dekat. Agar ada lawannya nih wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Tangga yang dekat ya yang dekat dengan pintu kita lah, yang bersebelahan begitu. Yang agak jauh ya jauhan dari rumah kita. Ada ulama mengatakan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itulah tetangga. Itulah tetangga ya. Jadi patokannya 40 muter itu. Nah, mereka itu tetangga, walaupun ada yang disebut tetangga dekat, ada juga tetangga jauh, tapi masih bertetangga ya, masih bertetangga. Mereka Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ini memang yang kita bahas ini tentang tetangga ya. Itu ayat Quran yang dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Haddad. Kemudian Syekh Abdullah Al-Haddad berkata lebih lanjut, wa qad azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal jar. Sungguh Nabi telah mengagungkan hak tetangga. Jadi bukan saja tetangga itu dihormati, dia punya hak, dan haknya Nabi agungkan, Nabi besarkan, dalam arti ya tetangga itu dihormatilah. Jangan sampai kita membantu yang jauh, tetangga kelaparan. Dikhawatirkan bisa-bisa nggak diterima sedekahnya, begitu, di ngeliwatin. Jadi maka tuh yang penting saudara-saudara kalau mau bersedekah ya atau berzakat, utamakan yang dekat dulu, utamakan ya, gitu. Dikhawatirkan kalau dia mengutamakan yang jauh, tapi yang dekat kagak, ini yang jadi masalah. Dikhawatirkan nggak diterima. Karena agama menekankan tentang tetangga. Ya, yang namanya tetangga itu dekat. Ya, tetangga itu. Selanjutnya wahatha alal ihsani ilai, dan juga Nabi mendorong untuk berbuat baik kepadanya. Jadi Nabi mengagungkan hak tetangga dan Nabi mendorong untuk berbuat baik kepadanya. Wa balagha fin nahyi an idzaihi, dan Nabi sungguh-sungguh melarang dari menyakiti tetangga. Jadi betul-betul Nabi ini melarang banget menyakiti tetangga katanya ya. Karena mereka kan tetangga kita. Kalau ada sesuatu ya tetanggalah yang paling dekat. Ada yang mengumpamakan begini, kalau terjadi kebakaran masih minta tolong sama yang jauh sono, nggak mungkin. Yang paling dekat begitu, yang paling dekat ya. Kadang-kadang kita butuh sesuatu ya. Ada istilah namanya hidup bertetangga, kadang-kadang butuh pinjam tangga, pinjam ini ya kepada tetangga yang dekat. Nah, itulah gambaran bahwa manusia nampaknya sulit untuk menjauh dari tetangga. Untuk itu hormati mereka dan disuruh berbuat baik dan dilarang menyakitinya. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Nabi bersabda, mazala Jibrilu yuwassini bil jar. Kata Nabi Muhammad ini dalam hadisnya, malaikat Jibril masih saja mazala Jibril, masih saja Jibril yuwassini ya, memberi wasiat kepada saya berulang-ulang. Wassa yuwassi, berulang-ulang begitu. Setiap ketemu Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, tetangga. Nanti ketemu lagi, wahai Nabi Muhammad, tetangga. Begitu. Sampai-sampai Nabi berkesimpulan, jangan-jangan tetangga ini jadi ahli waris. Saking
Nabi dipesan mulu oleh Jibril, ya, disuruh berbuat baik kepada tetangga. Nah ini yang dikatakan dalam hadis, hatta zonantu, kata Nabi ini sampai-sampai saya menyangka tuh, karena Jibril berpesan melulu untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya menyangka annahu sayuwarrithu, bahwasanya Jibril menjadikan tetangga sebagai salah seorang dari ahli waris. Ya, di dalam agama Islam yang namanya ahli waris yang punya garis keturunan. Ya, tetangga tidak. Tapi karena begitu deras pesan-pesan Jibril kepada Nabi hampir menyangka begitu. Jangan-jangan ntar nih Allah menjadikan tetangga sebagai salah seorang dari ahli waris. Ketika tetangga meninggal, maka tetangga yang lain dapat warisan. Ya, tapi kan enggak, saudara-saudara. Ya. Jadi udah keputusan Allah, ya, bahwa yang mendapat warisan adalah orang-orang yang berada di dalam garis keturunan itu. Kemudian ayyaj'alulahu nasiban minal irsi bima li jarihi. Jadi arti yuwassini itu artinya yaj'alulahu, yaitu Allah menjadikan baginya nasiban, bagian minal irsi dari warisan, fima li jarihi, pada harta tetangganya. Ya samalah dengan tadi yang saya jelaskan itu, bahwa selalu disuruh itu Nabi oleh Jibril berbuat baik kepada tetangga. Nabi menyangka jangan-jangan tetangga ini akan mendapatkan warisan dari tetangganya yang meninggal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, fal yuhsin ila jarih, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi sampai-sampai iman seseorang itu bisa diukur dengan bagaimanakah sikapnya terhadap tetangga. Kalau sikapnya jelek begitu, menyakiti, imannya belum sempurna, imannya belum bagus. Walaupun kita nggak bilang dia kafir, tetap dia orang muslim, ya, orang Islam, tapi imannya itu nggak bagus, itu nggak sempurna, ya, karena dia berbuat buruk kepada tetangga. Nah ini buktinya Nabi bersabda, man kana yu'minu billah, siapa-siapa yang adalah beriman kepada Allah, ya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, fal yuhsin ila jarih, adalah dia berbuat baik kepada tetangga. Jadi seakan-akan berbuat baik kepada tetangga barometer iman seseorang. Jadi iman seseorang terukur dan bisa dilihat dari bagaimana sikapnya kepada tetangganya. Hebat sekali ini tetangga di dalam agama Islam. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adza jarahu faqad adzani, barang siapa yang menyakiti tetangganya, sungguh dia telah menyakiti saya. Nabi menggambarkan begitu. Ya, kamu menyakiti tetangga sama aja menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hampir demikian para hadirin kedudukan mereka itu. Ya. Jadi man adza jarahu faqad adzani, barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka sungguh dia telah menyakiti saya. Wa man adzani, barang siapa yang menyakiti saya, kata Nabi, faqad adzallah, sungguh dia telah menyakiti Allah. Berantai terus. Ya, menyakiti tetangga berarti menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi berarti menyakiti Allah. Ya. Ini semacam gambaran begitu buruk, ya, begitu besar dosanya bila mana kita menyakiti tetangga. Ya. Jadi janganlah sakiti mereka. Kita harus, ya, punya perasaan begitu. Lebih-lebih zaman sekarang rumah berdempet. Ya kita harus tenggang rasa lah. Kalau mungkin dia menyetel sesuatu yang bersuara, ya jangan nyaring-nyaring begitu. Kasihan tetangga, mungkin dia lagi istirahat. Ya, itu salah satu aja nah. Ya ntar sih ada penjelasan tuh dari Imam Ghazali itu,
Kalau pulang dari mana-mana beli buah, bagi dia begitu. Kalau masak ya kirimin juga ntar. Jangan cuman baunya doang dikirimin. Ya, masakannya kagak. Hampir begitu tuh, itu gambaran Imam Ghazali tentang berbuat baik kepada tetangga ya. Jadi memang Islam ini mengajarkan kita hidup bersosial, bermasyarakat begitu. Bukan hidup masing-masing pribadi. Ya, di barat itu udah mulai ya masing-masing orang. Jadi tetangga sama tetangga itu nggak kenalan lah. Kalau tetangganya mati juga dia nggak tahu kali. Begitu tuh di barat atau mulai begitu ya, di Eropa. Tapi Islam nggak demikian ajarannya ya. Islam ajarannya begitu mulia, mengagungkan dan menghormati tetangga. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la yu'min, tidak beriman. Ini maksud tidak beriman bukan imannya copot, tapi tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kalau dia orang Islam, jadi wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman secara sempurna. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Tetangga nggak aman sama itu orang tuh, sama tetangganya dia ya, suka nyakitin. Nah itu yang orangnya suka nyakitin tetangga, kata Nabi imannya betul-betul down, udah di bawah sekali ya. Kalau dia orang Islam ya, berbeda sama kalau dia orang kafir itu ya. Kalau dia orang Islam maka imannya betul-betul lemah, karena dia itu selalu ya menyakiti tetangga, bukan menguntungkan malah menyakiti. Ya mungkin minimal serih lah kan begitu. Bagi kagak, nyakitin kagak ya masih lumayan kali. Tapi menurut pandangan Islam tuh masih kurang bagus ya, nyakitin enggak, bagi juga enggak ya, itu masih seri tuh istilah saya. Walaupun belum dikatakan cakep itu. Yang cakep itu yang memberi. Bahkan lebih cakep lagi, walaupun disakitin tetap dia memberi. Itu lebih tinggi lagi kedudukannya ya. Yakni bidzalika, yang Nabi maksudkan tentang kalimat tadi ya, lam ya'man jaruhu bawa'iqah, arti bawa'iqah itu artinya syarrahu ya, Nabi maksudkan dengan bawa'iqah artinya syarrahu wa adzahu, kejahatannya, wa adzahu suka menyakitkan, wa fitnatahu dan gangguannya. Jadi orang ini suka menyakitkan ya, berbuat jahat, mengganggu tetangga. Itu imannya belum sempurna ya. Wallahu a'lam. Begitu saudara-saudara penjelasan dari Syekh Abdul Haddad ya, mengutip beberapa hadis. Kemudian sekarang beliau sendiri nih mau bicara nih istilahnya nih. Pendapat dari Syekh Abdul Haddad. Apa kata beliau? Wa haqqul jari azim, katanya. Hak tetangga udah besar banget itu. Kemudian wal ihsanu ilai min ahammil muhimmati fiddin, berbuat baik kepada tetangga termasuk yang paling penting tugas di dalam agama. Ya, di antara tugas-tugas kita kan di dalam agama, kita sholat, kita puasa, kita ini, kita itu. Nah ada nih di antara yang paling penting, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Wala yatimul ihsanu illa bikaffil adza anhu, dan tidak sempurna berbuat baik kepada tetangga kecuali menahan diri dari mengganggunya. Maksudnya ya nggak pas dong orang berbuat baik sama tetangga tapi juga suka nyakitin. Aduh, yang penting tuh jangan nyakitin, jangan jadi kalajengking begitu. Yang penting jangan nyakitin. Ente suka nyakitin tapi ente suka berbuat baik sama dia, belum itu. Mendingan jangan berbuat baik dan jangan nyakitin. Itu yang paling pokok itu. Maka dibilang tidak sempurna orang dikatakan berbuat baik kecuali dengan menahan diri dari menyakiti tetangga ya. Itu yang disebut wala yatimul ihsanu illa bikaffil adza anhu wa ihtimalil adza minhu in adzaka, dan memikul gangguan tetangga
bila mana tetangga menyakitimu. Ini memang kelas tinggi ini. Kelas tinggi itu bahwa orang dikatakan tidak sempurna berbuat baik kecuali dia nggak pernah mengganggu tetangga. Bahkan dia memikul penderitaan. Bila mana tetangganya suka mengganggu dia, alias dia nggak pernah bales begitu. Cuman tetangga aja tuh yang nggak tahu diri, yang nggak belajar, yang nggak ngerti ajaran agama, nyakitin mulu. Adapun ini yang ngerti agama dia nggak pernah melawan. Ya, dia pikul aja, dirasain aja. Itu sih kelas tinggi itu. Ya. Itu orang tuh saya bilang kelas tinggi dalam agama. Kelas sedangnya boleh bales, tapi asal setimpal. Kan begitu. Itu kan patokan di dalam agama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu kejahatan boleh asal setimpal. Begitu kata agama. Tapi yang hebat jangan balas. Itu udah keren banget udah. Itu kelas tinggi namanya. Nggak semua orang bisa. Ya, nggak semua orang bisa. Bahwa aneh orang nyakitin kita 1 kilo, kita balas 2 kilo. Tuh biasanya tuh begitu tuh. Jangan-jangan 10 kilo kali balasannya. Nggak seimbang. Ini kelas tinggi ini. Ini Syekh Abdul Haddad ini katanya. Wahtimalil adza, dan memikul gangguan. Minhu darinya, dari tetangga. In adzaka, bila mana tetangga menyakiti kamu. Ma'astina'il ma'ruf tuh, bersamaan dengan itu tetap kamu berbuat baik. Aduh, hebat sekali, disakitin dia sabar, bahkan disering bagi terus. Kelas tinggi ini. Ya, kelas tinggi. Boleh ente bersifat demikian. Mau balas boleh juga asal setimpal. Jadi ma'astina'il ma'ruf, bersamaan dengan itu dia berbuat baik. Wa bazril ihsan, dia berbuat baik juga sama ini, istina'il ma'ruf wa bazril ihsan, mengeluarkan perbuatan baik ilaihi kepadanya, hasabal istita'ah, sesuai dengan kemampuan katanya. Wadzalika wasfu kulli mu'minin kamilil iman. Yang demikian itu tuh adalah sifat setiap orang mukmin yang imannya sempurna. Kelas tinggi. Yang imannya full, cakep. Tadi itu sama tetangga dia sabar, enggak ngelawan. Bahkan tetap berbuat baik kepada mereka. Kelas tinggi, ya. Kama qala alaihi salatu wasalam. Nah ini hadis yang tadi ini yang menerangkan istilahnya dia disakiti dia nggak balas, tapi malah berbuat baik. Ini hadisnya ahsin mujawarata manjawaroka takum mu'mina gitu. Artinya berbuat baiklah kepada orang-orang yang bertetangga dengan kamu, kamu akan menjadi orang yang beriman. Maksudnya imannya sempurna. Ketika kamu berbuat baik kepada tetangga kamu, walaupun dia nakal, walaupun dia menyakiti. Ya. Kemudian wa ahaqul jiran bil ihsani al aqrabu minhum baban ilaik. Ya, yang paling berhak tetangga berbuat baik kepadanya yang paling dekat pintunya dengan kita. Yang tadi saya katakan yang namanya tetangga itu yang paling dekat, itu paling banyak haknya lah. Dibandingkan yang agak jauh begitu. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Haddad dia lebih berhak. Kalau kita ingin bagi, kemudian yang kita bagi sedikit, yang dekat aja kita bagi, yang jauh enggak, boleh buat. Ya begitu. Jangan yang jauh dikasih, yang dekat kagak. Ini kan repot urusan. Itu ahqul jiran, paling hak, paling berhak tetangga bil ihsan, untuk berbuat baik, ya, al aqrabu minhum baban ilaik, yang paling dekat tuh mereka pintunya dengan engkau. Fal aqrabu, kemudian yang dekat, terus begitu. Ada yang paling utama kita berbuat baik, yang paling dekat pintunya dengan kita. Terus agak jauh, terus begitulah. Melebar gitu. Yang tadi saya bilang, kalau itu yang namanya tetangga 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri begitu. Wa fil hadis inna minal jiran man lahu salasatu huquq. Ada di dalam hadis ini sesungguhnya
di antara tetangga ada yang punya 3 hak. Yang punya 3 hak lebih utama daripada yang punya 2 hak. Yang punya 2 hak lebih didahulukan dibandingkan yang punya 1 hak. Tetangga ini macam-macam, ada 3 kelas ini. Ada 3 kelas. Nih, dikatakan inna minal jiran man lahu thalathatu huquq. Ya, sesungguhnya termasuk di antara tetangga ada yang baginya 3 hak. Siapa itu? Tetangga yang bagaimana? Ya, pertama wahuwal jar, dia bertetangga dengan kita, dekat rumahnya. Kedua, dia muslim, seagama dengan kita. Yang ketiga, dzul qarabah, dia adalah masih hubungan kerabat dengan kita. Nomor 1 itu nomor 1 itu. Udah tetangga, seagama, pemilik lagi. Ini diutamakan ini. Udah apa-apa dia duluan lah, yang lain bisa belakangan begitu. Ya. Jaga hubungan baik dengan pemilik karena dia lagi tetangga, karena dia lagi seagama, maka haknya 3 tuh. Hak bertetangga, hak seagama, dan hak karena pemilih. Gitu. Itu kelas 1 itu. Nah ini yang kelas 2 nih. Wa minhum man lahu haqqani. Dan di antara tetangga yang punya 2 hak. Wa huwa al-jarul muslim. Yaitu hak pertama karena di tetangga. Emang kita lagi bicarakan masalah tetangga, karena yang pertama karena tetangga. Yang kedua beragama Islam walaupun tidak seketurunan, walaupun tidak ada hubungan famili. Nah, itu yang saudara-saudara kita itu yang seagama. Mau datang dari mana, kayak dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, ya, dekat rumah kita, tetangga kita punya 2 hak. Pertama dia orang Islam, kedua dekat dengan rumah kita. Itu kelas 2 itu. Nah ada yang kelas 3 nih. Wa minhum man lahu haqqun wahid. Dan di antara tetangga ada yang punya hak 1 hak katanya. Siapa itu? Wa huwal jarud dhimmi. Itulah tetangga yang tidak seagama. Tidak seagama, tidak sepamili, tapi bertetangga. Orang non muslim gitu. Tapi dekat rumahnya, dempet dengan kita, ya kita nggak boleh nyakitin dia. Di sini dicontoh ini al-jarud dhimmi, tetangga yang hidup di negara Islam tapi dia sendiri tidak Islam. Dalam agama kan tuh ada akad, ada perjanjian, ada orang non muslim boleh tinggal di negara Islam, cuman bayar jizyah, bayar semacam pajak. Kalau orang Islam bayar zakat kepada pemerintah, kalau orang-orang non-muslim bayar semacam pajak, sama aja lah jadinya. Begitu. Nah itu tetangga juga itu. Ya mungkin kalau sekarang ini ya orang-orang non-muslim, ada orang Kristen tetangga kita, itu kita berbuat baik, kasih makanan, bawain, begitu. Masalah agama lakum dinukum udah, begitu aja. Ya. Ada kematian di keluarganya kita boleh nengokin, dia sakit boleh nengokin, paling jangan doain ya Allah ampunin dia, itu udah nggak ada dah. Kalau doa untuk ampunan buat akhirat nggak aja dah, tapi untuk doa dunia nggak apa-apa, doa yang isinya dunia gitu, itu nggak ada masalah sebetulnya dalam agama Islam. Nah, dia kan non muslim, ya, tidak seagama, tapi bertetangga. Maka tuh kita nggak digambarkan buas jadi orang menghadapi orang-orang non muslim selama dia kan baik sama kita. Hebat sekali nih agama Islam ini. Ya, jadi selama dia bertetangga walaupun tidak seagama, walaupun dia tidak ada garis keturunan dengan kita, tetap namanya tetangga. Maka disebutkan nih oleh Syekh Abdul Haddad, fandur, coba kamu lihat katanya. Kaifa asbata lil jari dhimmi haqqal jiwar. Coba lihat tuh katanya, bagaimana Nabi menetapkan kepada tetangga yang non muslim, Nabi tetapkan dia punya hak. Hak apaan? Hak bertetangga. Jangan disakitin, jangan dirugikan. Begitu. Dia punya hak bertetangga katanya, ma'a kufrihi, padahal dia kafir. Ta'rif bihi azima ta'kidi haqqil jar.
Dengan demikian, kalau kamu tadi pahamin tuh, kamu bakalan tahu begitu besar hak bertetangga, wa mahallahu minad-din, dan begitu tinggi kedudukannya di dalam agama tentang bertetangga. Ya, kalau kamu tadi tuh pahamin bahwa Nabi suruh tetap berbuat baik kepada tetangga yang non muslim, karena dia punya satu hak, haknya hak bertetangga. Di situ kamu baru tahu katanya, begitu besar hak bertetangga dan begitu tinggi kedudukan bertetangga di dalam agama Islam. Sampai-sampai yang non muslim punya hak juga tuh dia. Dengan demikian nggak boleh disakitin, nggak boleh dirugikan. Begitu ya. Ini ajaran agama yang orsinil nih. Begitu. Maka fa'alaika rahimakallah, maka hendaklah katanya ini engkau, mudah-mudahan Allah rahmati engkau, bil ihsan ila jiranik, hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga kamu, hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan. Ya, berbuat baik sesuai dengan kemampuan. Hasabal imkan, ba'da kafil adza anhum mutlaqon, setelah kita tidak mengganggu mereka sedikit pun. Setelah kita nggak ganggu, kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi dalam agama yang dikatakan orang baik kepada tetangga bukan saja nggak ganggu, itu prinsip banget, itu nggak ganggu. Kalau nggak ganggu, tetangga bukan tetangga juga jangan ganggu, kan begitu. Cuman kalau tetangga lebih-lebih lagi jangan ganggu. Nah yang paling penting setelah nggak ganggu, berbuat baik, gitu. Walaupun tidak seagama. Ya. Demikian saudara-saudara tuh agama Islam ya. Jadi disuruh berbuat baik sebisa-bisanya, ba'da kafil adza anhum mutlaqan, setelah menahan diri dari mengganggu mereka secara mutlak begitu. Kemudian wahtimalil adza, dan juga disuruh pikul tuh dah gangguan-gangguan mereka, minhum, dari mereka, inkana, kalau ada tuh mereka mengganggu ente jangan hadepin lah, jangan dilawan begitu. Kemudian di dalam masalah ini, dalam bertetangga, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah ya, supaya ya kita nggak cekcok dengan tetangga begitu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wasbir, dan bersifat sabar, nggak emosional begitu. Kemudian Syekh Abdullah Haddad mengutip ayat Quran ini tentang orang-orang yang punya sifat-sifat terpuji seperti sabar menghadapi tetangga, katanya wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ada ayat sebelumnya kan, idfa billati hiya ahsan wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Jadi Allah memerintahkan jangan dibalas keburukan dengan keburukan, balaslah dengan yang lebih baik. Ini nggak sembarangan. Wa ma yulaqaha, tidaklah diberikan sifat semacam ini. Orang berbuat buruk ame kita malah berbuat baik ame dia. Ini nggak sembarangan. Ini sifat diberikan kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar nanti di akhirat. Itu nggak sembarangan. Itu yang disebut wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidaklah diberikan sifat yang tadi itu ya, bisa tidak melawan, malah justru dia berbuat baik. Tidaklah diberikan sifat tersebut kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, tidaklah diberikan sifat tersebut illa dzu hazzin azim, kecuali orang yang mempunyai bagian besar. Dia memang bakalan dapat pahala besar, bakalan mendapat kedudukan besar di akhirat. Mereka-mereka itulah yang punya sifat yang bagus ya, ketika diganggu dia tidak melawan, tidak membalas. Ini sih bukan pengecut, bukan. Ini malah jagoan ini. Maka ada hadis itu, yang namanya jagoan bukan yang pandai merobohkan musuh, tapi yang namanya jagoan yang bisa mengendalikan emosi dan nafsu. Itu kelas tinggi lagi itu ya. Bukan main saudara-saudara. Ada pertanyaan? Ya,
Baik saudara-saudara, jadi kesimpulannya nih kita disuruh berbuat baik terus kepada tetangga. Ini kalau kita nyetel apa begitu, jangan nyaring-nyaring, kasihan mereka. Cuma kadang-kadang nih maaf ya, ketika ada kontrakan berdekatan begitu, itu main nyaring-nyaringan itu kadang-kadang. Ada yang mengeluh dah, Pak Haji, pada mengeluh begitu, ribut. Iya, jadi nggak ada tenggang rasa lah istilahnya. Jadi semau gue begitu. Jadi banyak orang nggak ngerti masalah ini. Jadi harus tetap ya berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita mengganggu mulu. Ya, bisanya mengganggu, bukan bisanya berbuat baik. Ya, jangan mengganggu kemudian berbuat baik. Itu yang hebat ya. Dan ini memang perlu dipahamin. Kalau orang nggak paham ya berat emang. Yang nggak mengecap pendidikan agama. Ya ini kan kita nih lagi memahami ajaran agama. Ya. Jadi agama itulah menerangkan hal-hal yang bagus-bagus, diterangkan mana yang buruk. Nah kita harus tahu. Kalau nggak tahu, bagaimana bisa meninggalkan larangan? Bagaimana bisa menjalankan perintah? Jadi yang paling pokok tahu dulu, nanti baru bisa dia. Ya. Baiklah saudara-saudara, ini saya mau lanjutkan, masih panjang ceritanya ini tentang bertetangga. Kebetulan udah masuk Isya ya. Jadi nanti kita lanjutkan waqad dzakara al-Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali itu. Nanti insya Allah yang akan datang. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam gangguan, dari segala wabah, termasuk wabah virus corona. Dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk ibu bapak, guru-guru, tetangga, famili ya. Mudah-mudahan mereka Allah ampuni dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.